Balik lagi di channel Seps Automod bareng dengan saya Septian. Kali ini saya sudah prepare ya, sudah ready untuk scan DTC. Masih berkaitan dengan airflow sensor yang tempo hari sudah saya buat kontennya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman kode berapa yang muncul hasil dari scan DTC untuk airflow sensor yang rusak ini. Nah, langsung aja ya. Kita lihat bareng-bareng ke speedometer. Cek engine sudah berkedip. Artinya proses scanning ini sedang berlangsung atau sedang berjalan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara scan, kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Di situ sudah saya kasih kartu, tinggal klik aja untuk tutorial scan DTC pada Mitsubishi Lancer ya. Nah, balik lagi. Di sini kita harus membaca kedipan-kedipan yang muncul pada cek engine ya. Kita lihat aja langsung ya. 10 ditambah 1 2 berarti 12. Kemudian 10 tambah 10 lagi jadi 20. 1 2 3 4 5 25. 10 1 2. Oh, dia mengulang lagi ya. Jadi 12 nih. 10 20 1 2 3 4 5 25. Jadi proses scan ini kalau memang ada dua kode error ya, dia akan selalu berulang-ulang. Jadi tadi yang pertama kita lihat angkanya 12, kemudian selanjutnya angkanya 25. Nanti akan kembali lagi 12, kemudian 25, 12, 25 dan seterusnya. Kalau memang ada 3 item atau 4 item pun sama ya. Jadi dia akan berurutan dari angka yang pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, nanti balik lagi ke bagian yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Akan seperti itu. Nah, untuk kasus kali ini pada airflow sensor, ini yang terbaca error di sini adalah kode 12 dan juga kode 25. Nah, sekarang kita lihat tabel. Untuk kode 12 itu mengacu kepada mass airflow sensor atau MAF sensor, dan di situ ada 3 bagian yang harus kita cek, yaitu wiring, kemudian MAF sensor itu sendiri, dan juga ECU. Jadi ada 3 bagian ya, sekali lagi. Dan oh ya, mass airflow atau MAF itu sama saja dengan airflow sensor atau AFS. Jadi hanya beda penyebutan saja untuk maksud yang sama. Gitu ya teman-teman, ini perlu dipahami ya. Jadi untuk kode 12 adalah mass airflow sensor, dan untuk kode 25 adalah barometric pressure sensor ya. Yang perlu dicek ada 3 juga, dari wiring, barometric sensornya, dan juga ECU. Nah, di sini juga perlu teman-teman ketahui bahwa barometric pressure sensor ini letaknya ada di dalam airflow sensor. Jadi airflow sensor ini memang dibentuk dari beberapa sensor ya. Di antaranya tadi yang terbaca ada mass airflow sensor dan juga barometric pressure sensor. Jadi ada 2 yang terbaca dari scan DTC ini. Jadi jangan bingung, ada 2, yang satu airflow, yang satu sensornya ada di mana? Ya di dalam airflow itu juga ya. Jadi dalam airflow itu ada di sini ada 2 bagian yang terbaca, yaitu MAF atau AFS dan juga barometric pressure sensor. Itu yang perlu diketahui. Jangan bingung, jangan dicari
ini airflow, kemudian barometrik ada di sebelah mana, nggak akan ketemu ya, karena dia memang ada di satu bagian itu saja, gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kan disebutkan ada 3 bagian yang harus dicek, yaitu wiring, kemudian airflow ataupun barometric sensor itu sendiri, dan juga ECU ya. Ada 3 bagian. Pada kasus airflow yang sedang saya scan kali ini sudah 100% dari airflow-nya ya. Karena saya sudah tahu memang airflow tersebut rusak dan ingin rasanya untuk saya coba pasang dan coba scan bagaimana hasilnya, dan seperti inilah hasilnya. Tapi mungkin teman-teman akan mengalami kasus yang lain, misal sudah gonta-ganti airflow ya, misal sudah beli airflow atau mungkin pinjam airflow punya kawan, dipasang dan hasilnya tetap sama saja. Itu artinya ada bagian yang lain yang harus dicek, diantaranya yaitu dari kabel-kabel bisa atau wiring, kemudian dari ECU juga bisa yang bermasalah gitu. Jadi nggak ada salahnya juga airflow kita yang tadinya kita kira rusak itu kita coba pasangkan ke unit lain yang sehat ya. Apakah mempengaruhi ke mobil tersebut atau tidak? Nah, nanti kita bisa mengetahui bagaimana apakah airflow kita betul rusak atau tidak. Dan di sini saya sama sekali belum menemukan kasus airflow sensor yang rusak dipasang kemudian ECU jadi rusak. Saya sama sekali belum pernah menemukan atau mengalami kejadian tersebut. Makanya saya sekarang ini berani nyoba airflow rusak di mobil saya sendiri ya. Jadi nggak usah khawatir, itu saya yakin nggak akan mempengaruhi ECU maupun sensor-sensor yang lain. Beda dengan servo ya. Jadi gitu aja ya teman-teman, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi pencerahan walaupun sedikit. Jangan lupa subscribe, support channel ini, aktifin loncengnya, kasih jempol, share ke teman-teman kalian biar nggak pada ketinggalan ya. Dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya.